Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi pada ruang kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini kita mau saya akan membahas tentang monostable ya, 55 yang diaplikasikan pada pengaman starter motor ini sekaligus untuk menuntaskan masalah yang dilemparkan atau diajukan dari subscriber ya, netizen yang menyaksikan atau bergabung di channel saya, menanyakan tentang kasus yang sedang dihadapinya gitu ya, yaitu tentang rangkaian 55. Aplikasinya nanti pada rangkaian pengamanan motor. Jadi mula-mula ceritanya seperti ini. Jadi saya mendapatkan pertanyaan dari subscriber saya yang berhubungan dengan IC 55. Jadi dia tanya, "Pak, saya baru belajar elektronika, terutama mau bikin rangkaian 55 gitu kan, dengan output high low hanya sekali jalan gitu. Sekali jalan hanya high low. Caranya seperti gimana ya? Jadi nyala mati kemudian berhenti. Terima kasih sebelumnya." Nah, ini simpel tapi jawabannya nggak gitu gampang ya, karena kalau dia bikin 55, kita tahu bahwa 55 itu secara datasheet dia kerjanya ada 3 fungsinya, yaitu sebagai stable, sebagai monostable, juga sebagai PWM gitu ya. 3 saja secara fungsinya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, waktu itu saya menjawab, saya menganggap bahwa ini adalah pasti karena dia high low, pasti dia adalah fungsinya sebagai stable multivibrator. Persoalannya, kalau dia sebagai stable multivibrator, dia akan continuous high low terus selama ada supply. Tapi yang jadi pertanyaan netizen ini adalah dia pengen high low doang gitu. Jadi saya langsung menanggapi, saya jawab saja bahwa langsung ya, ketika dia tanya langsung saya jawab. Pada prinsipnya supaya dia bisa di stop, saya bilang harus kasih low ya, diberi low. Jadi kita bisa ngakalin IC 55-nya pakai counter gitu. 4017 boleh, 4096 boleh. Nah, segitu hitungan pulsa kedua harus segera dilakukan proses reset gitu. Pin 4-nya dikasih logika low. Jadi biarkan dulu dia ngitung gitu. Nah, rupanya penjelasan saya ini malah membuat si netizen ini jadi bingung gitu dengan permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi dia bertanya lagi, jadi rangkaian stable ditambah counter Pak di pin 4-nya gitu ya. Nah, jadi saya memang menjawab itu ya. Ya, keluaran 55 itu menggerakkan counter, kemudian keluaran counter diberikan ke pin 4 pada hitungan kedua gitu. Dan kemudian saya kasih tahu juga, saya suruh delay ya dengan menggunakan apa nih. Tapi ini waktu itu saya nggak tahu, ini karena ini setelah terjadi komunikasi nih, ngasih skema kalau nggak salah ke saya nih, kalau Bapak ada WA nggak, coba kirim skema rangkaiannya gitu, saya mau coba kirim gitu ya. Nah, jadi
sempat terjadi diskusi saya dengan dia itu beberapa kali ya, ngobrol. Saya masih beranggapan bahwa ini adalah IC 55 gitu ya. Bahkan saya sudah mencari alternatifnya ya rangkaian. Ternyata dikasih permasalahannya yang dihadapi oleh netizen saya itu seperti ini gitu loh. Dia memberikan skemanya. Nah, saya paham skema ini. Oh, berarti dia sedang melakukan proses perakitan suatu rangkaian pengaman motor. Kalau kita lihat rangkaiannya sebetulnya di sini ada 55 sebagai monostable. Ya makanya di setelah saya menerima seperti ini cara kerjanya gini ya. Saya bisa menjelaskan. Ini ada satu rangkaian relay on, wireless relay. Relay ini bisa dikendalikan dari remote-nya. Jadi dipencet A on, pencet B dia off gitu. Jadi bisa di on kan ini ya. Cetek, bisa remote lah ya, seperti itu ya. Nah cuman ini diaplikasikan buat melakukan proteksi keamanan ke sepeda motor. Jadi cara kerjanya biasanya sepeda motor ini hubungannya langsung ya melalui kontak engine starter motor gitu. Jadi ketika engine ini ditekan akan menggerakkan motor starter yang ada di motor ini sehingga motornya ini hidup. Nah kemudian ini dilakukan proses modifikasi yang akinya tadi masuk ke dalam motor ini diberikan dulu ke rangkaian switch wireless dengan tujuan bahwa kalau ini dipencet-pencet walaupun sudah dikontak, ini dipencet-pencet dia tidak akan menghidupkan motor gitu, mencegah pencurian sebelum ada kunci remote-nya ini di-on-kan gitu ya. Nah, dia inginkan setiap dia on ya dia akan ada mengaktifkan monostable sehingga ada suara di buzzer ini dia akan keluar suara tit gitu, kira-kira seperti itu. Nah, persoalannya ini adalah rangkaian monostable gitu. Jadi ketika dia pengen bunyinya adalah high low atau mungkin dia pengennya tit seperti itu 2 kali, tapi dia berikan rangkaian seperti ini monostable. Saya bilang tidak mungkin. Jadi saya kirimkan ini kalau nggak salah. Itu IC 55-nya monostable ya, saya bilang gitu ya. Nggak mungkin dia bisa kedip-kedip 2 kali, saya bilang begitu. Nah kemudian dia nggak putus asa, dia kirimkan lagi satu film ke saya, film seperti ini ya, yang menunjukkan bahwa dimasukin tegangan gini, di start kontak lah istilahnya, di kontak seperti itu. Si ini akan menghasilkan 2 kali beep, 2 kali suara gitu loh. Nah ini yang mengakibatkan saya pikir wah ini repot sekali. Kita coba bisa saya putarkan filmnya ya, barangkali saya bisa Oke, teman-teman, ini satu film yang dikirimkan dari netizen ya. Sungguh membagongkan, kalau saya bilang membingungkan ya. Kalau disebut ini sebagai rangkaian monostable dengan auto trigger, kalau kita lihat ketika PCC dimasukkan langsung terjadi kerja monostable-nya. Ini ada monostable-nya. Prediksi saya IC 55 dengan monostable, ini pengaturan timingnya, ada tripod di situ. Nah keluaran itu pakai buzzer. Nah bagaimana dia bisa berbunyi 2 kali gitu ya, bisa berbunyi. Dan ini adalah rangkaian monostable. Ini ketika ditampilkan film ini dikirimkan, ini kok bisa rangkaian seperti ini, bagaimana membuat rangkaian jangan ini bukan 55 nih. Ini cukup membingungkan bagi saya pada pertama kali menonton film ini ya. Di sini gitu, itu pasti monostable. Maka saya beranggapan bahwa rangkaiannya betul adalah rangkaian seperti ini gitu. Tapi kenapa dia bunyinya bisa 2 kali? Padahal ini rangkaian auto triggernya ya. Jadi monostable ini auto trigger. Jadi
begitu pertama ada PCC masuk, begitu di on kan masuk, ada sinyal ke sini, ada PCC ke sini, dia nunggu ya, menunggu pengisian kapasitor, keluarnya dia akan high otomatis. Akan high, kemudian C ini akan diisi sampai dengan 2/3 PCC, setelah waktunya habis dia akan low gitu loh. Ya, jadi dia tidak ada 2 pulsa, tapi kenapa dia cuma ada 1 pulsa doang, gitu, mestinya high, kemudian low. Selama high itu dia buzzernya nyala, jadi high, nyala terus, kemudian dia akan mati. Tapi di contoh yang film yang tadi diberikan, dikasih contoh, begitu masuk di sini buzzer bisa bunyi 2 kali. Ada yang bisa kasih solusi teman-teman? Oke, jadi saya teringat R&D saya pernah melakukan percobaan beberapa tahun yang lalu menggunakan buzzer ya. Jadi itu saya bikin drum, electronic drum. Dia pakai menggunakan buffer 4051 dengan Arduino ya. Kemudian saya buat masih prototype waktu itu dengan PCB bolong. Arduino-nya pakai Arduino Mega ya, karena dia kalau Arduino Uno ini cuma punya analognya cuma punya 6 ya. Cuma punya 6, sedangkan drum itu banyak. Saya pengen bikin tom-tomnya, ada bassnya, ada kick dan lain-lain lah ya. Jadi saya butuhkan yang agak banyak gitu. Makanya saya beli buzzer banyak nih waktu itu. Buzzernya banyak, kemudian saya rakit, saya pasangin di IC. Nah, sebetulnya di buzzer ini saya butuhkan bukan buzzernya, tapi elemen piezonya. Jadi yang saya beli buzzer ini kemudian saya coba copot, saya hanya mengambil yang saya perlukan adalah piezonya ini sebagai bahan untuk drummer saya itu, drum saya itu. Maka saya coba bongkar gitu. Nah, alangkah terkejutnya saya begitu saya bongkar, ternyata di dalam buzzer ini ada rangkaian elektroniknya. Nah, makanya teringatlah saya kejadian subscriber tadi. Oh, ini berarti saya sudah temukan jawabannya. Jadi saya pernah bongkar ya, ini saya bongkar kemudian sampai jadi nih. Ini jadi ini pakai Arduino drum ya. Kemudian ini drumnya nih, ini kalau saya pukul tang dia keluar suara drumnya ya, di spekannya nih. Ini hasil riset saya ya sekitar sebelum Covid lah, 2 tahun yang lalu ya. Jadi ternyata buzzer itu dia ada 2 macam gitu loh di pasaran. Salah, buzzer yang seperti ini itu SFM ini ada 2 macam, ada yang 1, ada yang tipe 2 nih, yang 1, ada yang tipe I2 gitu ya. Nah, ini beda karakternya ternyata ya, yaitu karakternya adalah seperti ini gitu loh. Jadi yang 1 bisa bunyi terus ya, yang 1 bisa terputus-putus gitu ya. Nah, untuk itu coba kita saksikan deh film berikut ini. Saya rasa teman-teman di sini pasti juga udah tahu. Buzzer SFM27 yang tersedia di pasaran umumnya mempunyai 2 tipe, yaitu tipe continuous dan tipe intermittent. Tipe pertama adalah tipe continuous. Saat terhubung ke sumber tegangan, buzzer akan mengeluarkan bunyi bip panjang dan terus-menerus, yang juga bisa disebut dengan mode konstan. Tipe kedua adalah tipe intermittent. Saat terhubung ke sumber tegangan, buzzer mengeluarkan bunyi bip secara berselang, yang juga bisa disebut dengan mode putus-putus. Oke, jadi jelas ya, dari film tadi kita udah bisa jelas, kita bisa lihat bahwa buzzer itu ada 2 macam ya, makanya terjawablah case is closed gitu ya. Jadi makanya di film ini yang tadi perhatikan sekali lagi bahwa ini itu waktu dia masuk nyalanya cuma sekali gitu, teng nyala kemudian dia mati ya. Tapi kenapa dia kedip nyalanya 2 kali gitu, bunyinya 2 kali? Oh, ternyata dia adalah jenis buzzer yang digunakan adalah buzzer yang intermittent ya, yang disebut dengan buzzer yang putus-putus, sehingga sudah
jadilah rangkaian ini sebetulnya benar seperti ini. Hanya buzzernya mestinya dituliskan di sini adalah buzzernya menggunakan yang tipe intermittent. Jadi waktu dia ada arus ngalir, kontak di kontak ngalir, arusnya monostable langsung kerja, dia akan menghasilkan logika high selama kurang lebih 2 detik. Nah, selama 2 detik, nah di sini buzzer akan nadanya putus-putus. Jadi walaupun dia nyala, ini lihatnya nyala terus nih, kemudian 2 detik. Tapi selama 2 detik nyala terus, di sini akan ada 2 suara. 2 suaranya karena memang buzzernya dibuat yang tipenya adalah yang putus-putus gitu ya. Jadi di pasaran ini kalau kita bisa lihat ya, ada buzzer yang 8 ribuan, ini continuous. Nah, kalau continuous ini berarti ini yang nggak putus-putus gitu. Ada lagi yang seperti ini ya, ini juga 12 volt 7.500 harganya, dia nggak putus-putus, dia continuous gitu. Tapi kalau ada yang model seperti ini disebutnya dengan buzzer suara putus-putus, oh berarti ini adalah yang tipenya adalah intermittent. Memang harganya dia agak beda, agak lebih mahal gitu ya. Ini 8,5 continuous suara putus-putus, ini salah nyebutnya nih, sebetulnya kita boleh sebutnya adalah yang intermittent ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih continuous suara putus-putus, betul suaranya terus menerus tapi putus-putus gitu ya, dengan harga 8,5. Ini juga sama suaranya putus-putus ya. Oke, jadi rangkaiannya tetap IC aplikasinya adalah menggunakan IC 555 sebagai rangkaian monostable, di mana rangkaian monostable itu dia cuman ada one shot ya, sekali dia tembak aja, ketika saklar ditekan didapat trigger dia akan on gitu. Oke, tapi tadi menjawab pertanyaan si apa yang sebetulnya tanpa menggunakan monostable pun kita bisa mengaktifkan dengan cara ini yang saya buat seperti ini ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, tetap tidak menggunakan monostable, kita bisa ngaktifinnya secara stable. Bisa kita bikin 2 kali reset dengan syarat harus punya rangkaian tambahan berupa rangkaian counter. Kita saksikan demo rangkaian saya ya, yang ini yang menggunakan 55. Ini dia menggunakan stable ya, bukan monostable. Resistornya ada 2 nih, dari kaki 7, kaki 6, kaki 2 ya. Baik, saya mencoba memprediksikan membuat suatu rangkaian IC 55 sebagai rangkaian stable multivibrator. Tapi stable multivibrator ini hanya bekerja dengan 2 kali kedipan saja gitu loh. Jadi kalau dia berfungsi sebagai stable multivibrator, dia akan menghasilkan high low secara terus menerus. Ini saya buatkan konfigurasi IC 55 dengan menggunakan simulasi Proteus ya, kira-kira 1 detik lah di sini. R1-nya dari ke kaki 7 100 kilo, kemudian kaki 7 dengan kaki 6 100 kilo, kaki 6 gabung dengan kaki 2, kaki 2 ada kapasitor timernya ya. Jadi ini membentuk stable multivibrator dengan menghubung singkat kaki 6 dan 2. Kaki C5 sebagai control voltage 100 nano saya berikan. Nah, di sini outputnya saya gunakan LED ya, juga saya hubungkan outputnya satu lagi. Kalau kita bisa lihat ini sebelahnya ada rangkaian buzzer ya, saya paralel ke rangkaian buzzer ya untuk menimbulkan suaranya. Oke, kita coba jalankan dengan membuat rangkaian seperti ini. Akan membuat stable bekerja 2 kali. Kita coba lihat 1, 2, kemudian dia akan stop gitu ya. Mestinya kan kalau stable dia akan bekerja secara terus menerus ya, continuous ya. Tapi dengan membuat rangkaian seperti ini saya bisa paksakan stable ini hanya bekerja dengan 2 kali kedip saja. Saya ulangi lagi, saya stop,
kemudian saya coba jalankan lagi 1, 2, 3, perhatikan lampunya LED-nya masih mati. 1, 2, selesai. Jadi mati, dia langsung di reset. Bagaimana membuat S-Table ini bisa bekerja hanya 2 kali saja? Nah, kuncinya adalah pada rangkaian reset. Jadi saya katakan kemarin dalam tulisan saya jawab untuk netizen bahwa 55 bisa di stop kalau kaki resetnya diberikan low. Ya, umumnya kan kaki 4 ini dihubungkan ke kaki 8 ke PCC sehingga dia bisa bekerja terus menerus. Ya, gimana cara kerjanya kita tadi udah didemokan ya. Jadi rangkaian ini bisa bekerja walaupun dia sebagai stable 2 kali nyala kemudian dia mati ya. Rangkaiannya yang nyala-nyala itu sebetulnya diperoleh dari outputnya yang saya buat. Output ini saya berikan ke rangkaian penguat Q1 dengan buzzer bunyi. Jadi pada saat dia nyala, LED nyala, high di sini harus juga masuk ke sini, buzzer juga nyala, jadi dia bisa nyala. Nah, hanya persoalannya gimana dia bisa 2 kali nyalanya tuh. Nah, untuk bikin 2 kali nyala tadi caranya adalah dengan mengakali sinyal resetnya ini. Jadi resetnya kalau dia digabungkan ke PCC dia akan kerja terus menerus. Ya, tapi karena dia kerjanya sebagai S-Table ini, saya inputnya ini, jadi output ini saya berikan ke, selain saya berikan ke rangkaian driver buat buzzer, saya berikan juga ke rangkaian counter gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian counternya. Jadi di sini keluar pulsa clock 55. Nah, ini adalah rangkaian flip-flop, 2 jenis flip-flop, D flip-flop yang saya konfigurasikan menjadi toggle flip-flop ya, dengan mengumpan balik keluaran not key-nya. Jadi ini adalah 2 kali pulsa di sini baru 1 kali pulsa di sini dia baru mengeluarkan 1 kali perubahan. Ini juga demikian. Berarti dengan memasang 2 buah flip-flop, keluaran di sini akan menjadi high setelah dia mendapatkan 2 buah pulsa gitu. Ya, dengan 2 kali pulsa itu saya berikan penggabungan dengan menggunakan gerbang AND dan NOT. Jadi ini adalah gerbang NAND. Nah, outputnya ini kemudian saya berikan ke input ini, di mana input ini nanti masukkan menjadi input daripada rangkaian S-Table seperti ini. Makanya jadinya adalah rangkaiannya dia 2 kali kedap-kedip dia akan stop ya, karena di sini akan di reset secara otomatis setelah counter menghitung sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita jalankan dia seperti ya 2 kali ya, langsung dia posisinya adalah reset ya. Ulangi lagi, ini dalam kondisi normalnya ya, kemudian begitu saya on kan 1, 2, 3 on, selesai. Jadi dengan menggunakan S-Table pun kita bisa merealisasikan hitungannya itu menjadi 2 kali pulsa kemudian dia berhenti. Itu barangkali yang menjadi proses diskusi saya untuk menghadapi permasalahan, membantu rekan subscriber yang punya masalah dengan rangkaian yang dia buat, yaitu aplikasi 55 sebagai rangkaian monostable. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.